Di dunia itu ada perbedaan. Ada orang naik business class atau kelas bisnis, ada yang dia kelas ekonomi, ada yang VIP, ada yang enggak. Tapi sebenarnya di mata Tuhan semua sama. Tapi yang kita ingin belajar hari ini adalah kita perlu belajar hikmat kalau kita seandainya menjadi miskin gimana ya. Nah, firman ini bukan hanya cocok untuk orang yang memang lagi gak ada duit. Tapi orang yang dia hari ini sedang membutuhkan. Mungkin saudara hari ini tetap ada duit, tetap ada uang, tetap berkecukupan. Tapi tetap saja pasti ada sebuah harapan atau sebuah keinginan yang pengen kita capai tapi belum bisa. Karena salah satunya karena uang. Ya kan? Mungkin yang masih muda pengen nikah belum ada duit. Atau mungkin ada yang mau beli mobil, beli rumah gak ada duit. Firman ini cocok untuk kita semua. Dan juga untuk berjaga-jaga juga. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang hari ini itu lagi sedang memang Tuhan cukupkan atau dilebihkan oleh Tuhan. Ini firman ini juga cocok untuk Bapak Ibu Saudara juga. Karena apa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di paling bawah, kadang di atas, kadang di paling atas. Itulah roda kehidupan kan. Nah, kita langsung buka dulu saja di Matius pasalnya yang kelima. Tentang di ayatnya yang ketiga. Satu ayat, nanti kita akan ke ayat-ayatnya yang lain ya. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saya mau sedikit bahas review yang kemarin. Di hadapan Tuhan tuh orang miskin, orang kaya sama. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan semuanya itu miskin. Sebenarnya di hadapan Tuhan kenapa disebut tidak ada yang kaya dan miskin? Karena memang tidak ada peraturan yang mutlak bahwa orang ini kaya atau miskin itu gak ada. Mungkin kalau bagi kita orang yang punya uang 100 juta itu kaya. Karena bagi orang yang gak punya duit atau dia punya penghasilan 5 juta misalnya. Tapi kalau bagi orang yang punya penghasilan 800 juta lalu dia sombong. Orangnya punya 1 M bilang lu cuma beda 200 juta aja belagu banget. Jadi tidak ada yang mutlak. Tapi kita perlu belajar hari ini. Hari ini kita perlu belajar tentang orang miskin. Kemarin kita belajar tentang orang kaya. Supaya kita balance. Supaya kita jangan berpikir bahwa gereja ini hanya maunya deketin orang kaya. Kalau orang kaya kita sambut. Tapi kalau orang yang kurang kita gak mau sambut. Gereja seharusnya tidak seperti itu. Tapi apakah ada gak kelemahannya orang miskin atau orang yang kurang mampu? Ya, mungkin saya gak mau ngomong orang miskin lah ya, orang kurang mampu lah ya. Ya, yang masih benar-benar fokusnya kepada kebutuhan. Pasti ada kelemahannya. Orang kaya dan orang yang kurang mampu itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Next, ini dia. Kelemahannya orang yang miskin atau orang yang kurang mampu. Pertama adalah merasa kemiskinannya adalah toleransi yang tidak bisa dilawan. Dengan kata lain selalu alasan. Sama seperti orang kaya. Orang kaya kalau diajak ke gereja susah, kenapa? Saya ada bisnis, saya ada kerjaan. Orang miskin pun juga ada alasannya. Tapi kenapa di sini di Alkitab tadi bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Itu artinya orang yang miskin tetapi dia setia kepada Tuhan. Bukan sekedar orang miskin. Apakah orang miskin bisa masuk neraka? Yes. Orang kaya dan miskin bisa masuk neraka. Tapi apa yang dimaksudkan dengan ini? Nah, ini yang sering banget orang pakai, saudara. Dan saya mengajarkan ini karena seringkali orang pakai alasan di mana alasan itu yang tidak bisa dilawan. Contoh, saya kasih contoh aja. Mungkin bisa next dulu aja deh. Saya kasih gambarannya langsung. Contohnya, Tuhan kasih contoh di Lukas 14 ayat 16-17. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini ibaratnya Tuhan Yesus. Perjamuan besar itu maksudnya Tuhan mengundang kita. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Seperti sekarang, para hambanya siapa? Kami hamba-hamba Tuhan atau teman-teman atau mungkin orang yang mengajak saudara ke gereja, itulah hamba Tuhan. Jadi gak cuma hanya pendeta. Next. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf.
Ada alasan di sini. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini adalah tipe orang yang seperti tadi. Yang beralasan bahwa kemiskinannya itu perlu ditoleransikan. Misalnya begini, dia cari kerja. Pak Pendeta, saya nggak bisa hari Minggu ke gereja. Saya harus kerja. Emang situ yang kasih saya duit? Emang gereja kasih saya duit? Sampai saya harus ke gereja dulu. Duit lebih penting dong. Nah, kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang mengajak ke gereja, kita bilang cari Tuhan ya dia lagi butuh. Kita mau bilang kita mau biarin, tapi kita tahu dia kadang-kadang emang sebenarnya alasan doang. Nah, ya kan? Nah, sama halnya juga contoh. Misalnya ada lagi yang kayak saya kasih tahu ke anak-anak muda misalnya, sorry gue gak bisa. Kenapa? Gue ada urusan, gue ada ini, gue ada itu. Padahal sebenarnya dia bisa. Sorry gue jarak rumah gue ke gereja jauh. Atau apa. Jadi alasan yang dimana alasan itu bisa dipakai dengan tepat, alasannya dipakai untuk supaya dia tidak ke gereja. Dan orang yang membawa saudara ke gereja akhirnya apa? Mau tidak mau dia harus mundur dulu. Karena apa? Alasannya ini. Misalnya sorry ya, di rumah gak ada yang jaga, saya harus di rumah. Ngapain rumah dijaga? Gak ada yang jaga rumah ya sorry saya harus di rumah. Nah ini saya bukan menuduh siapa-siapa tapi kalau kena, saya bukan tentang alasannya, tapi kita gak ada yang tahu setiap hati kita kan. Tapi kalau kita mau jujur-jujur, terkadang kita pakai alasan di mana alasan itu memang tidak bisa dilawan. Tapi kalau kita ngomong di depan Tuhan, sebenarnya kita bisa datang loh. Tapi kitanya beralasan. Kayak tadi, inilah mental orang miskin. Merasa kemiskinannya itu sebagai toleransi. Padahal orang kaya atau miskin sama-sama butuh Tuhan. Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan penuh, itu gak cuma hanya untuk orang kaya atau orang miskin. Itu untuk semua orang. Siapa yang mencari dia, maka pasti dia akan mendapatkan semuanya. Makanya terus ada lagi, aku telah membeli ladang. Ini tentang orang yang buka usaha. Tentang keperluannya nih. Terus apa lagi? Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus pergi mencobanya. Ini keinginannya. Yuk, kapan lagi yuk? Konser itu datang yuk. Artis Korea itu datang ke gereja kan minggu bisa lain kali. Ke gereja kan bisa. Saya sampai ditanya ada teman, dia ngomong begini. Jadi ada waktu itu ada satu pendeta, saya nggak usah sebut namanya, di sebuah mall. Karena pendeta itu datang, itu berderetan orang. Pokoknya rame banget. Sampai yang di mall itu aja sampai bingung ini acara apa sih? Kata gereja. Akhirnya ada orang bertanya sama saya begini, ini tolong jangan dimusuhi saya ya. Dia bertanya begini, yuk menurut lu gimana kalau orang yang ngantri ke gereja, apalagi lihat pendeta doang? Saya simpel aja ngomongnya, begini, lebih baik orang ngantri ke gereja daripada dia ngantri ke konser. Lebih baik dia ngantri ke gereja, sekalipun memang mungkin dia masih lihatnya pendetanya. Tapi selama pendeta itu membawakan firman Tuhan, dia motivasi apapun, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, semotivasi salah pun saudara, kalau di tempat yang benar, nanti Tuhan akan ubah kok. Lebih baik saya melihat orang berduyun-duyun datang ke gereja, sekalipun dia masih lihat pendeta ya, daripada saya melihat orang itu datang ke diskotik. Daripada saya melihat orang itu pergi ke tempat yang gak benar. Lebih baik dia ngantri di sini. Ya kan? Lalu orang itu baru mengerti. Tapi apakah salah gak kalau kita datang ke konser? Saya bilang gak salah. Tapi kalau disuruh pilih dua-duanya. Iya. Tapi ini dia. Seringkali di lapangannya. Kapan lagi datang nih? Aduh. Kapan lagi datang? Atau enggak kita dapat sebuah acara di mana acara itu kita pengen banget, sebuah event.
Kapan lagi? Padahal dia harus pelayanan. Pelayanan bisa nantilah. Nah, kapan lagi? Toh juga gue pelayanan gak dibayar. Emang gereja kasih gue apa sih? Tuh. Jadi merasa hal itu bisa ditoleransikan. Kan hari Minggu bisa setiap hari. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kapan hari esok. Kalau kita ngomong minggu depan kita bisa ke gereja, kalau Tuhan gak kasih gimana? Udah di end. Doomsday untuk orang itu. Terus apa? Akur 90, next. Langsung lagi. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Nah ini nih. Apalagi tentang pernikahan. Tentang pasangan hidup. Wah ini nih. Ini cocok banget untuk anak muda yang selalu ngomongnya apa? Ke gereja karena pasangan. Itulah kenapa saya menyarankan untuk yang anak muda. Kalau cari ke gereja, saran saya ya, ini gak wajib. Satu gereja. Karena ribet, selain dari nanti kamu kalau mau nikah nanti administrasinya dengan gereja, apalagi beda denominasi itu agak susah. Jadi lebih baik satu. Atau enggak yang ngalah aja satu. Yang beda gereja aja ribet, apalagi yang beda agama. Jadi yang beda Tuhan, udahlah. Sudahi itu semua, daripada kamu menyesal suatu saat nanti. Tapi ini dia, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Sebenarnya, coba lihat bayangin, Tuhan itu sebenarnya baik loh. Di sini dikatakan aku baru kawin, artinya apa? Tuhan mengajak orang ini datang ke perjamuannya, itu bukan pada saat lagi menikah. Tapi baru menikah. Baru menikah kan bisa, besoknya bisa ke gereja, misalnya Sabtu orang itu nikah nih. Besok kan bisa ke gereja, kenapa besoknya tidak ke gereja? Oh kami kan mau honeymoon dulu. Nah, kesannya saya ngajar gini kayaknya tuh kaku banget ya, berarti kayak wajib banget ya ke gereja, kalau nggak dosa ya. Saya nggak bilang itu saudara, tapi jangan sampai kita punya alasan, yang alasan itu sebenarnya kita bisa pakai di tepat pada waktunya, tapi kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Kayak gini-gini nih. Kenapa kayak begini? Untuk ke gereja kita banyak alasan. Tapi kalau untuk kerjaan kita mau langsung. Oh itu kan karena kan kita butuh duit. Yes. Kalau ngomong soal butuh duit. Kalau mau cari butuh duit. Cari duit juga jual bakmi, jual apa juga bisa saudara. Bahkan sorry ya jual diri pun juga. Kalau ngomong soal duit nih. Kalau kita mau levelnya soal duit. Sekalian aja sorry to say narkoba. Narkoba itu kalau soal cuan itu paling banyak salah satunya. Tapi kenapa kita tidak mau? Selain karena Tuhan, karena kan kita takut dengan pemerintah bukan? Artinya berarti kan kita ada perbandingan. Yang artinya begini, secari-carinya kita punya, secari-carinya kita pengen mau cari duit, sebenarnya tetap Tuhan yang harus kita cari. Seperti ini tadi dia bilang apa? Aku tidak dapat datang, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dengan berkata kepada hambanya, pergilah dan dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang yang cacat, orang yang buta dan orang lumpuh. Ini adalah apa? Orang-orang yang memang sedang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk hal itu Bapak Ibu Saudara. Karena gini, inilah realita hidupnya. Saya kasih contoh, saya minta 3 orang untuk ke depan, untuk jadi contoh. Definisi saya minta Andreas Kenat sama Yeskiel. Nah sini, saya contoh dulu. Nah, apa ayo. Nah, gak apa-apa, ini jadi contoh aja, contoh. Saya bikin jadi contoh. Nah, oke, ayo. Ya, ini anggaplah Tuhan. Ya, ini anggaplah Tuhan. Nah, ini sini, Yeskiel sini, sama Andreas sini. Ya, kamu jangan jauh-jauh, sini aja tenang ya. Iya Tuhan, ya kan kita harus deket Tuhan, kamu lihat Tuhan nih. Nah, di sini, nah agak kesana dikit, nah gini. Nah, oke. Definisi cairlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya gini, kalau kita pegang Tuhan, maka semuanya akan ditambah kepadamu, Tuhan akan kasih ini, hobi kita, nanti tanggung jawab kita. Ini kalau saya tambahin orang lagi kepanjangan, jadi anggaplah cuma 2 aja ya. Ini panjang nih. Tapi realita manusia adalah ketika dia sudah punya ini nih, ini ditinggalin. Kita pegang ini nih. Kita pegang dia. Nah karena kita nggak pegang Tuhan lagi, ini goyang.
Nah ironisnya adalah ketika ini goyang, baru kita cari Tuhan lagi. Baru kita cari Tuhan lagi. Kenapa? Karena ini nanti hilang. Mobilku nanti hilang ini, pasanganku nanti hilang. Tanggung jawabku hilang, anakku nanti hilang. Semuanya akan hilang. Makanya cari Tuhan lagi. Itulah kenapa ada orang gak pernah kaya, gak pernah hidup, gak pernah apa, tahu kenapa? Karena dia gak bisa kelola yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kaya dikit, Tuhan kasih kerjaan dikit. Udahlah ngapain ke gereja lah. Sekali aja loh Tuhan. Emang kenapa sih? Sekali gak baca Alkitab gak apa-apa kali ya. Sekali aja gak kasih perpuluhan persembahan gak apa-apa kali ya. Nah, nanti udah pegang lagi Tuhan nih. Karena apa? Ini udah bergetar. Baru harusnya adalah saya pegang dia. Ini saya pegang juga. Jadi ketika ini pegang, itu pegang, semua pegang. Ini semua tidak akan habis. Karena kita pegang yang ini. Itu harusnya begitu. Tapi realitanya banyak orang Kristen yang ketika dia sudah dikasih Tuhan berkat, dikasih ini itu, dikasih kelegaan dikit aja. Punya pinjol dilunaskan Tuhan, tidak cari Tuhan lagi. Karena apa? Gue harus bangun investasi yuk, gue harus ini yuk. Gue kan pengen bangun ini yuk, punya banyak realita. Apalagi yang benar-benar lagi butuh duit. Gue lagi gak ada kerjaan, gue harus ini. Saya gak bilang kita gak butuh duit, Bapak Ibu Saudara. Saya juga, ini juga kita pakai, ini duit. Tapi jangan apa-apa duit. Maksudnya, coba dekat sama orang kaya deh. Orang kaya kalau saudara dekat dengan orang kaya, pasti dia juga ngomong gitu. Orang kalau dekat gue ya, saya pernah dekat soalnya. Adalah teman saya yang memang dia termasuk orang kaya. Dia pun juga gak suka dengan orang kalau deket dia, itu cuma minjem duit. Atau cuma ada maunya doang. Gue tuh pengen berteman yang tulus. Makanya dia demen sama saya main karena saya bukan mengincar itunya. Karena saya kasih tahu dia, ada beberapa teman yang memang tuh bodoh-bodohin dia. Gitu loh. Nah silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat mereka. Ya. Peganglah firman Tuhan itu, peganglah, jangan jadi alasan. Karena suatu saat kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua punya alasan. Alasan itu tidak akan bisa kita pakai lagi. Karena apa? Karena kita tukang bohong. Bahkan ironisnya ada sampai orang mengatakan orang tuaku sakit. Tapi sebenarnya gak sakit. Ada loh yang sampai begitu langsung loh. Sorry ya, mungkin dia gak ngomong sakit, mungkin mama gue lagi kurang sehat. Benar sih, benar. Kurang sehat. Tapi sebenarnya dia masih bisa ke gereja. Tapi dia gak mau, kenapa? Aduh, nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Kenapa kalau kamu tinggalin kerjaan kamu bisa? Tapi kalau ke gereja hari Minggu cuma hanya 2-3 jam kamu gak bisa. Ini misalnya kalau hamba Tuhan atau si pendeta ngomong begitu, nanti dibilangnya apa? Kita tidak toleransi. Parah nih pendetanya nih ngajarin kan hormatilah ayah dan ibumu. Masalahnya bukan alasannya, tapi hatinya. Apakah sungguh-sungguh karena kamu di rumah karena orang tua? Atau karena kamu emang sedang sekali aja dah Tuhan? Nah, itu kelemahan yang pertama. Kedua apa? Bisa dimundur lagi ya untuk PPT-nya. Nah, kelemahannya apa? Ini tinggal 20 menit lagi. Nah, mudah mengikut. Yang kedua adalah mudah mengikut tetapi sulit dibentuk. Kenapa dibilang mudah mengikut? Karena dia lagi butuh. Orang yang lagi butuh, apalagi kalau dia diberikan kebutuhannya, orang itu pasti akan datang. Makanya saya mau tegaskan juga di sini, untuk kita semua, termasuk yang ada di YouTube. Gereja bukanlah tempat dinas sosial. Karena ada beberapa orang datang ke gereja, menganggap bahwa gereja adalah dinas sosial. Dia datang kalau dia dikasih duit. Dia datang kalau dia dikasih sembako. Dia datang kalau dia itu tunggu ada sesuatu event atau dia dapat apalah di situ, baru dia datang. Mudah ikut tuh. Misalnya contoh kalau di Komsel atau di MG ada event, misalnya ada makan-makan, ada bagi ampau, ada apa, tuh orang datang. Tapi giliran udah MG udah gak ada apa-apa, gak datang dia. Mudah dibentuk itu maksudnya karena dia sedang butuh. Tapi ketika dia sudah pergi, gak ada yang dibutuhkan, dia caw.
Yang kayak gini tidak bisa Tuhan pakai dengan lebih lagi. Kenapa? Berapapun umur kita, kalau kita masih punya kayak begini, saudara tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara masing-masing. Tuh, tidak bisa melihat caranya Tuhan bekerja mujizat itu nggak bisa. Karena apa? Paling cuma dapat hoki-hokian doang. Sekali-sekali aja kalau udah mau meninggal, udah mau sekarat, barulah Tuhan tolong saya, barulah Tuhan itu pakai. Jadi jangan sampai kita begitu. Makanya di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena sekalipun memang kita lagi gak ada duit sekarang, kita tetap bisa bersuka cita. Bersuka cita sini bukan berarti, aku sedang gak ada duit, aku sedang miskin. Bukan begitu. Tapi sekalipun begitu saya tetap mengucap syukur. Sekalipun aku sedih, aku tetap mencari Engkau. Justru ketika kita lagi gak punya apa-apa, carilah Tuhan Allah. Ini untuk bagi kita semua. Kalau poinnya adalah, untuk yang kedua ini adalah, kita sekalipun lagi gak ada duit, gak ada apa, kita cari Dia justru. Sekalipun misalnya kita gak ada kerjaan kita lagi mandat, lagi macet, lagi semua gak ada, kita harusnya minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan saya. Tidak apa-apa loh Bapak Ibu Saudara, kita minta kayak gitu, karena Dia Bapak kita. Selama Bapak Ibu Saudara berada di jalannya Tuhan, di poros kehendak Tuhan, saudara bisa minta penyertaan, bahkan seakan-akan kita menuntut Dia kayak, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tolong Tuhan, bangkitkanlah gereja ini. Tuhan tolong, kasih anak-anak saya supaya dia kembali kepadamu. Karena aku percaya kepada firman-Mu. Daripada kita minta kepada manusia, kita bisa minta. Karena Dia Bapa kita. Kalau memang kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tiada yang mustahil bagi Dia, kita harus pakai dengan perbuatan kita. Jadi kalau yang anak muda yang mau nikah misalnya, gak ada duit atau apa, challenge langsung minta, aku percaya kepadamu. Gajiku cuma segini ya Tuhan, tapi aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang cukupkan. Bukan berarti langsung dapat 1 M atau mungkin tiba-tiba gratis, enggak. Tapi selama ada proses itu, tiba-tiba aja ada burung-burung gagak, burung-burung merpati Tuhan kasih kirim satu persatu. Dan kita bisa lihat, oh ini cara Tuhan. Akhirnya apa? Kamu bisa menikah. Makanya jangan sampai kita menukarkan Yesus dengan yang lain. Kalau sampai kita menukarkan, apalagi sekarang lagi zamannya kan ya. Sempat minggu kemarin kan, pakai ngomongin tentang itu kan. Orang pindah agama, itu adalah orang yang paling bodoh yang pernah ada. Karena dia meninggalkan Yesus. Ibaratnya Tuhan Yesus itu seperti artefak yang benar-benar mahal dari dinasti Ming. Misalnya, yang kalau dijual kemanapun itu harganya gak karuan. Dia jual itu cuma hanya sekedar mau dapat Gucci di zaman sekarang. Yang cuma hanya dapat sekian puluh juta. Tapi ini enggak. Tapi dia gantikan itu. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus. Sekalipun cuma karena urusan perut, yaitu duit. Jangan seperti ini. Cuma ada eventnya doang, baru datang. Cuma ada event Natal, baru datang. Cuma ada yang namanya, kayak kemarin, minggu kemarin ada kematian Tuhan Yesus, baru datang. Cari Tuhan tuh seumur hidup saudara. Kita harus berani mati. Kita gak usah main mati deh. Kita harus all out sama Tuhan Yesus. Terus yang ketiga apa? Merasa semua orang harus sama derajatnya. Nah ini tipe orang yang miskin yang selalu menuduh orang kaya. Nuduh orang kaya mulu. Apalagi kalau pendetanya kaya. Pendetanya baru pakai jam tangan bagus aja, oh itu duit perpuluhan gua tuh. Merasa semua itu harus sama, komunis gitu loh pikiran dia tuh. Pikirannya komunis. Selalu merasa, oh dia aja bisa kaya. Dan selalu menuding yang enggak. Oh dia mah kaya mah karena pesugihan dia. Selalu merasa orang kaya itu adalah musuhnya dia. Orang kayak gini gak akan pernah bisa kaya. Karena dia merasa kaya itu adalah musuhnya. Tuhan tidak bisa memberikan anugerah yang tepat. Tuhan tidak bisa memberikan berkat lebih sama orang ini. Karena apa? Dikit-dikit mengeluh. Nanti dikasih Tuhan dikit nih kerjaan nih. Pam. Merasa apa? Tidak layak. Oh Tuhan saya gak layak ini. Nanti saya lupa sama Tuhan.
Tapi kemarin dia ngomong, Tuhan berkati aku ya. Tuhan disuruh ngomong, kamu maunya apa toh? Aku kasih kamu nih. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Dikasih dikit, aduh aku nggak layak mulu. Kalau sudah tahu tidak layak, kita dilayakkan Tuhan, layani Tuhan. Saya juga nggak layak berdiri di sini. Tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah lewat dari Bapak Gembala, saya kasih yang terbaik di sini. Begitu juga dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan jadi orang yang semuanya harus sama derajatnya. Ada teman naik dikit, dia kaya, dia apa, kita katain dia. Itu mental orang miskin tuh, selalu merasa bahwa ini orang harus jatuh. Merasa bahwa semua itu harus sama. Kalau orang di atas dia, kayaknya dia mainnya, atau mungkin yang sesama anak muda nih, udah nikah duluan nih, kayaknya, diliatin perut ceweknya, apakah sudah besar? Nah, jangan dia duluan karena sudah hamil. Padahal memang ada duitnya dia bro. Emang dia ada duitnya ada di situ. Tapi itulah punya hati kayak gitu. Kita jangan sampai kayak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita begitu. Mental kita itu adalah kita kalau ngeliat orang diberkati kita senang justru. Kalau ada teman atau ada siapa yang dia diberkati, ya congrats ya gitu ya. Tapi jangan di belakang kayak kayaknya dia korupsi. Jangan, tetaplah harus ngomong. Thank you ya. Wih bagus banget loh. Tapi nggak usah terlalu apa ini banget. Misalnya ada teman udah baru beli mobil baru gitu kan, gila mobilnya bagus banget nih bro, gila bro. Padahal cuma Avanza doang ya udah kali, nggak usah gitu-gitu banget. Itu kan jatuhnya ngeledek. Gitu loh. Kalau puji, sungguh-sungguhlah memuji. Kalau kita lagi di tahap bawah, jangan tuding atas mulu. Karena suatu saat kita bisa berada di atas, kita bisa berada di bawah. Kalau kita berada di bawah, jangan banyak ngomong kepada yang atas. Tapi kalau kita lagi di atas, jangan banyak gaya dengan yang di bawah. Karena siapa tahu Tuhan kasih kamu di bawah, siapa tahu Tuhan kasih kamu di atas. Gak ada yang tahu. Sesama pendeta pun juga kadang-kadang begitu. Saya sama teman-teman saya juga kadang-kadang saya itu dapat bulian lah saya. Karena saya itu bukan dari keluarga pendeta. Saya adalah orang pertama yang menjadi pendeta di keluarga saya. Jadi kadang-kadang di teman-teman saya itu suka banget kayak merasa saya itu masih banyak perlu belajar lah lain sebagainya lah. Ya memang sih perlu banyak belajar. Tapi karena mereka itu cuma karena ada embel-embel anak gembala, mereka merasa bahwa mereka udah bisa. Tapi ada di satu di mana karena menurut saya kayaknya mereka sudah kayaknya keterlaluan. Jadi saya ngomong sama mereka langsung, bro, itu ada banyak orang, ada satu geng gitu. Saya ngomong gitu. Memang gue bukan orang dari kalangan hamba Tuhan. Tapi kalau soal pengalaman, mungkin kita bisa bersama-sama. Saya ngomong begitu bukan mau menunjukkan saya hebat gimana, tapi saya ingin kasih tahu bahwa sekalipun bukan anak gembala atau pendeta, bukan karena jabatan Tuhan pakai. Selama gua masih sekolah, gua udah layan orang yang homoseksual, orang yang lesbian, orang yang punya 9 roh jahat dalam diri dia. Dia kadang-kadang suka ngomong sama roh jahat. Terus ada anak juga, ini teman-teman sebagai saksinya nih, ada beberapa yang ikut saya sampai 1:30 pagi kita ke rumahnya dia. Karena anaknya itu kerasukan roh jahat sampai dia itu benar-benar nggak bisa ngomong. Sampai mamanya semuanya pada nangis karena dikiranya meninggal. Itu baru pertama kali saya punya pengalaman. Tapi kalau misalnya saya takut, ya ini gimana kan? Anak-anak rohani saya jadi takut kan? Saya cuma hanya bisa minta Tuhan, tolong kasih saya hikmat, tolong saya. Sehingga cerita orang itu bisa sadar. Sekarang, kalau lu punya berhadapan kayak gini, bagaimana? Lu bisa nggak sekarang? Kita jangan cuma teori aja. Itulah kenapa saya tidak menyarankan bagi orang yang mau masuk sekolah teologi cuma karena mau tahu firman Tuhan. Nggak perlu. Baca aja buku-buku bisa kok. Kalau mau masuk teologi yang penting mau menjadi pendeta, oke lah. Karena perlu memang, atau di sekolah Alkitab. Tapi kalau sekedar mau tahu firman Tuhan, baca aja udah tiap hari. Karena di sana lebih banyak orang-orang yang nggak taat sebenarnya.
Gitu. Saya baca Alkitab aja, wih, baca Alkitab. Loh, kan di sekolah Alkitab. Gitu ya. Next. Udah tinggal 9 menit lagi nih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lagi di bawah ya? Kita harus ngapain nih? Next, sampai ke intinya. Yang pertama yang Tuhan mau adalah, pertama, bersyukur dan bersabar. Syukurilah apa yang ada sekarang. Kalau Bapak Ibu, Saudara atau teman-teman semua baru punya motor Beat, it's okay, gak apa-apa. Daripada punya motor Ninja tapi kredit. Tapi salah gak punya motor kredit? Gak salah. Yang salah, kita gak mampu. Bisa kredit DP-nya 3 bulan, 4 bulan nunggak. Itu jangan. Jadi budak itu. Jadi budak uangnya. Terlilit. Bersyukur dan bersabar. Kenapa? Tuhan itu punya timingnya sendiri. Tuhan tuh gak perlu dibantu saudara. Makanya kalau misalnya kita berdoa dan tidak ada tanda-tanda, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu gak jawab. Salah. Tuhan itu tidak perlu timingnya kita. Kita perlu timingnya Tuhan. Karena Tuhan bisa membalikan satu hari dalam kehidupan kita. Tanpa bantuan kita. Memang doa dan bekerja, ora let labora. Tapi bekerja itu maksudnya bekerja di mana kalau Tuhan suruh kita kerja hari ini, ya hari ini. Jangan Tuhan suruh hari ini, kamu maunya besok. Tuhan suruhnya besok, kita maunya hari ini loh, gimana. Makanya Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami kan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tahu gak kenapa diajarkan yang secukupnya? Karena Tuhan kalau sekali kasih, dia gak karuan kalau dia kasih. Jadi bersyukur dan bersabar. Bersyukurlah. Hari ini saudara punya apa? Bersyukurlah. Gak apa-apa. Mau sambil menangis juga gak apa-apa. Kalau misalnya kita lagi ada dikit, kita misalnya orang yang lagi ada duit, lagi orang kaya, terus tiba-tiba bangkrut misalnya. Kita lihat mungkin ada orang lagi jalan terus tasnya jatuh. Bertebaran misalnya apel atau apa, kita bantu orang itu gak apa-apa. Jangan malah kita bilang karena hidup gue pahit, biarin dia juga pahit. Justru kita bantu, dan bisa kita bantu, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan perhitungkanlah. Aku bantu ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Aku sudah gak punya apa-apa, tapi ku bantulah nenek ini untuk ku bawa ini. Aku hanya bisa ini ya Tuhan Allah. Yang kayak gitu Tuhan akan suka itu. Makanya yang kedua apa? Menjadi berkat sekalipun sedikit. Maksudnya gimana? Kalau saudara tetap punya gaji yang mungkin gajinya gak seberapa, tetap berbagi. Sekalipun kita memang masih butuh, berbagilah. Karena orang yang tipe kayak gini nih, orang yang bilang begini, seandainya gue kaya ya, kalau seandainya gue kaya nih, gue udah kasih ke panti asuhan, ke ini, ke itu. Yang kayak gitu, itu bohong dia. Kenapa? Dia lagi susah aja, dia nggak pernah memberi. Apalagi dia kaya. Makanya saya pernah bilang di sini kan, mau lihat orang yang sebenarnya bukan ketika dia miskin. Kalau pengen melihat orang diri dia yang sebenarnya, kalau kita pengen diri kita sendiri, di saat kita di atas, itu baru kelihatan mukanya, wataknya. Tapi kalau pengen melihat teman-teman yang akrab, teman-teman yang setia ketika kita lagi miskin. Makanya ketika kita lagi gak punya apa-apa, ingatlah kepada orang-orang di sekitarmu yang menolongmu. Jangan lupakan dia. Sekalipun mungkin bantuannya gak seberapa saat itu, tapi kalau gak ada bantuan itu, siapa tahu saudara bisa mati saat itu. Jadi ingatlah orang-orang yang bersama dengan itu. Berbagilah sedikit. Gak apa-apa. Kalau misalnya kita susah berbagi, itulah Tuhan juga gak bisa memberikan. Karena tujuan Tuhan memberikan kita berkat itu bukan untuk kita doang. Tujuan Tuhan memberikan kita berkat supaya kita jadi berkat buat orang lain. Makanya apa? Menjadi berkat sekalipun sedikit, Misalnya di sini yang belum punya ada duit atau apa tapi dia punya motor, ada teman atau ada apa, dia bawa orang itu naik motor, itu Tuhan perhitungkan loh. Tuhan perhitungkan loh. Sekalipun kayak misalnya di sini anak-anak muda di sini ya. Ini supaya fun fact aja supaya Bapak Ibu Saudara juga tahu, saudara bisa menikmati sini semua ini. Ini karena ada anak-anak muda di sini yang
berkarya di sini. Mereka angkat ini pagi-pagi, belum lagi parkirannya mahal. Tapi tahu nggak, itu Tuhan perhitungkan, sekalipun sedikit. Jadi sebelum kita menyembah seperti ini, anak-anak muda di sini sudah menyembah lebih dulu dari perbuatannya. Dia angkat barang ini dan itu. Setelah kita selesai makan semua happy ya. Anak-anak muda di sini yang bantu ini angkat keyboard lain sebagainya. Itu penyembahan kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu yang harus kita punya. Ketiga apa? Tidak punya kepahitan terhadap orang kaya atau yang diberkati. Jangan punya hati seperti itu ya. Jangan kayak komunis. Semua harus sama. Justru kalau misalnya contoh juga kalau pendeta saudara diberkati, seneng dong. Jangan berpikirannya buruk. Saya nggak ngomong begini bukan saya menerima perpuluhan di sini ya. Saya nggak dapat loh. Saya justru memberi juga. Tapi seringkali banyak orang di luar sana tuh bilang pendeta begini, pendeta begitu. Sering banget gitu. Pendeta ini ngajarin duit. Padahal sebenarnya ngajarin duit, kita ngajarin perpuluhan persembahan itu kan ada di Alkitab. Tapi dibilangnya kita supaya mau ngambil duit jemaat. Sedih loh jadi pendeta kadang-kadang loh. Bukannya sedih lagi. Pekerjaan yang paling susah di muka bumi itu cuma dua. Satu pendeta, kedua dokter. Kebayang gak kalau dokter semua libur? Berapa banyak orang yang meninggal? Nah, bayangin kalau semua pendeta sabat. Berapa banyak orang masuk neraka loh? Nah, kita kerja gini aja banyak masuk neraka ya Pak? Apalagi gak kerja? Iya kan? Ada polisi aja, kejahatan masih ada, apalagi gak ada polisi. Atau gak ada tentara atau pemerintah. Jadi jangan jadi komunis. Gitu loh. Jangan juga jadi kapitalis. Jadilah mindset kerajaan sorga. Yaitu apa? Saya punya apa? Saya kelola. Saya dipuji, thank you, puji Tuhan. Semua karena Tuhan. Udah. Kalau dipuji, jangan biasa aja. Dia semakin gantengnya, biasa aja. Padahal kalau ganteng ya udahlah. Gitu loh. Kok makin cantik ya? Jerawatnya sudah gak ada misalnya. Gak ada ya? Ini mah biasa aja. Biasa aja gimana dulu? Jerawatnya di mana-mana? Kalau jerawatnya di mana-mana terus dia langsung putih kinclong gitu ya, bukan kayak albino. Bilang aja kamsya ya. Puji Tuhan, thank you loh. Ya kan? Ada yang bilang saya kurusan, thank you banget loh. Jangan bilang, ngeledek ya. Biasanya tuh yang wanita ya. Mohon maaf, saya bukan yang mau melawan yang wanita ya. Tapi kadang-kadang kan gitu kan, dipuji, kurusan ya. Lu ngeledek gua ya. Tapi giliran dia bilang ngomong gemukan, dibilangnya apa? Parah, aku gemukan. Parah sih. Kita cowok serba salah. Jadi lebih baik apa? Diam itu emas. Jadi yang laki-laki diam aja udah. Gitu. Kalau ditanya, kamu sayang aku enggak? Saya kasih caranya. Kamu sayang aku enggak? Ngomong aja. Karena Tuhan mengasihi kamu, aku mengasihi kamu. Udah. Kalau udah bawa Tuhan dia udah end. Gitu. Karena kadang-kadang kan suka ngomong aneh-aneh ya. Ini sekalian intermezzo aja nih. Udah tinggal berapa menit. Ya kan? Suka ngomongnya apa? Kalau aku jadi jelangkung, kamu jatuh cinta enggak? Ya ampun, kenapa jadi jelangkung sih? Itu ada tuh di online sekalipun saya nggak tahu ya itu benar atau enggak, tapi selalu kebayang gitu loh. Kalau aku jadi biawak, kamu masih cinta aku enggak? Kalau Indah nanya kayak gitu, saya bilang, saya cinta tapi kamu sebagai hewan. Ya karena kan dia hewan toh, masa saya nikah sama hewan? Zoofilia dong saya. Gitu loh. Tapi kan faktanya apa? Kamu kan manusia yang paling cantik bagiku di muka bumi. Ya kan? Ditenun dalam kandungan yang kudus, mawar Sharonku, ya kan? Jadi nggak usah yang kayak aneh-aneh, oke? Jadi yang pertama ingat bersyukur dan bersabar. Sabar aja. Bilang kiri kanannya, sabar. Sabar. Ya. Balas lagi, lu juga sabar. Kedua apa? Jadi berkat sekalipun sedikit. Sekalipun cuma dikit, sekalipun cuma kalau gak ada daya, gak ada dana, daya pun gak apa-apa.
It's okay, kasih. Ketiga apa? Jangan punya kepahitan sama orang kaya. Sekalipun kita pernah disakiti sama orang kaya, nggak apa-apa. Karena suatu saat kalau saudara nanti dikasih Tuhan, saya bicara ini bukan ikut Yesus pasti kaya loh ya, enggak loh. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada orang tertentu yang Tuhan berkati lebih. Tapi di saat kasih lebih, jangan sampai yang kita lupa sama dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita bangkit berdiri. Nyanyi lagu apa ya yang cocok ya? Haleluya. Tapi saya ingin berdoa. Saya ingin berdoa nanti buat teman-teman. Tapi di bangku saja. Bagi teman-teman yang memang ini bukan panggilan gimana. Tapi kalau memang sedang membutuhkan doa apalagi yang terlilit karena utang lah. Kalau karena finansial lah atau apa. Roh Kudus gerakkan saya. Supaya saya mendoakan. Cukup angkat tangan saya, kita bangkit berdiri. Angkat tangan saja yang memang sedang membutuhkan. Kita nyanyikan satu lagu. Lagunya apa ya? Ku percaya mujizat aja. Dari D. Ya, ayo kita bangkit berdiri. Iya. Wah, ini kakak yang bangkit berdiri tadi. Udah 3 kali ini gimana Tuhan yang manggil nih. Haleluya, haleluya. 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 Ya mujizat kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kitalah bunga bakung itu, bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Dari awal ku percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, percaya mujizat, kulihat yang telah bebas. Urusilah jemaatmu di sini ya Tuhan, sungguh ajaib yang diubahkan Tuhan. Bahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung, bakung yang berkembang di padang yang gersang.
jiwaku yang berkembang di padang yang gersang. I believe in your church, Lord Jesus. Percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, agar setiap umat-Mu mengerti bahwa bukan uanglah yang dulu dicari, tapi wajah-Mu, hadir-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, 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 mujizat itu nyata. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa ya Bapak, berkati umat-Mu ya Bapak, financial mereka, apalagi kalau bagi mereka ada yang memang sedang terlilit utang ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang melunaskan itu Tuhan Yesus. Bukan kami bukan minta supaya jadi kaya atau gimana, tapi setidaknya ada kecukupan ya Bapak dalam umat-Mu dalam tempat ini, supaya kami bisa dipakai, baik kami lagi susah ataupun enggak, kami akan mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada berkat roti dan gandum di dalam setiap umat-Mu, agar mereka bisa melihat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman Allah yang keluar dari mulut-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak buat hari ini kami menterkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak, Ibu Saudara bisa duduk.